Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. وقال في آية أخرى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. Terkait dengan kewajiban mencari ilmu, perjuangan mencari ilmu, rintangan dalam mencari ilmu, saya akan bercerita mengenai saya sendiri dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu saya pertama kali belajar Al-Qur'anul Karim kepada orang tua saya, bapak saya. Alhamdulillah kurang lebih berumur 5 tahun bisa menghafal surah Yasin. Kemudian pindah ke mbah majdi saya, yaitu Kiai Hashim Asy'ari. Itu waktunya setelah maghrib. Kemudian formalnya atau akademiknya saya sekolah SD Mentawai Al Ghazali, kemudian SD Ketapang Dayak 6. Alhamdulillah, terus senang saya sekolah walaupun panas, hujan, saya berangkat. Lebih-lebih didorong oleh mainan berupa hotel, main kelereng, main nyuk-nyukan kalau musim hujan, itu. Terus alhamdulillah di MI saya ketemu dengan guru tugas dari Pondok Pesantren Banyuanyar. Di antaranya adalah Ustadz Suhdi dari Pontianak, Ustadz Munim dari Kelangan, Ustadz Khairuddin dari Bosofi, Ustadz Fauzan, Ustadz Dofir dari Kelangan, kemudian Ustadz Saidi Johan dari Pasongsongan, dan Ustadz Munim juga dari Kelangan. Semoga beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya melihat para ustadz itu sangat alim, kemudian semangat, pinter, dan saya juga gak lupa paham tahu seperti Iropan itu pada Ustadz Abdullah dari Semarang. Alhamdulillah. Kemudian SD-nya saya 98 saya keluar, tahun 98 saya keluar, tinggal MI-nya itu saya masih kelas 4. Kemudian saya ngajinya pindah ke Kiai Amin, pada itu menjadi saya. Dan tahun 2000 saya bekerja jamu antiloyo sekaligus mengaji kepada Kiai Badruddin Toan. Itu belajar ilmu tauhid, Fathul Qorib, dan Subinah itu. Alhamdulillah banyak juga pengalaman, dan sambil nunggu saya lulus MI. Setelah lulus MI saya berangkat mondok ke Pondok Pesantren Banyuanyar, yang di sana saya tidak punya teman sama sekali, tidak punya kenalan. Saya bertekad ke sana, di antaranya ya curhatan daripada guru-guru tugas pada saat itu, bahwa kalau di Pondok Pesantren Banyuanyar itu lengkap, mau jadi apa ada, seperti itu. Dan juga di antaranya mencari barokah, yang penting berjamaah, kemudian ikuti aturan, tidak melanggar, maka insya Allah menjadi orang yang sukses dunia akhirat, katanya. Akhirnya saya mantap, mondoklah saya ke Pondok Pesantren Banyuanyar. Setelah saya dipesahkan oleh orang tua saya dan almarhumlah Kiai
Haji Thaha Ghazali dititipkan kepada pengasuh. Pada saat itu almarhumlah Syona Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin, kemudian ketua pengurusnya pada saat itu Ustadz Srianto dari Kadur. Setelah dititipkan, orang tua saya bilang kepada saya, kamu kok pondok di sini nggak punya teman? Teman kamu itu ada di Bata-Bata, ada di Karongan, ada di mana? Saya bertekad dalam hati, nggak usah, saya pondok di sini. Akhirnya pulang pada rombongan saya yang dari Ketapang, saya mau kabur. Ternyata ditahan, ingat prinsip saya, malu kalau saya kabur seperti itu. Akhirnya saya dipertahankan. Terus ada saran dari teman-teman, perbanyak ke congkop, ngaji, minum air congkop. Saya ikuti, alhamdulillah saya kerasan. Sekitar 1 minggu ada ilanan di sana, ilanan alfiyah. Saya bersemangat beli kitab alfiyah, dihafal. Terus 1 minggu saya hafal 1 bait. Kemudian tidak mampu saya. Akhirnya saya pindah ikut organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler itu seperti khot cara menulis Arab gitu. Khot itu yang dipelajari ada khot nasihi. Ini diantaranya hasil saya, karya saya. Alhamdulillah selama 2001-2002 ada lomba musabaqah akhir sana, saya juga ikut dalam khot itu dan juara 1 harapan. Teman saya pada saat itu ada Sugianto dari Pelaksanaan, ada Aziz, ada Badrut itu, dan almarhum Musammil. Kemudian setelah saya bisa punya sertifikat dalam khot, saya pindah ke organisasi perguruan tinggi bela diri Kobra. Di samping itu saya juga kelas 1 MTS, paginya saya sekolah MI, kemudian sorenya kelas 1. Kelas 2 terus saya masuk pagi. Pada saat itu ya berhenti masuk MI, tinggal melanjutkan MTS-nya. Alhamdulillah selama 3 tahun peringkat kelas 1 itu rankingnya ranking 3, kelas 2 ranking 1, kemudian kelas 3 mendapatkan ranking 2. Alhamdulillah, barakallah. Saya semangat dan senang, semuanya pelajaran. Alhamdulillah pada saat itu teman-teman saya itu sangat bersemangat. Kalau belajarnya itu setelah tahajud itu baru belajar. Bagaimana nilai itu paling tidak itu 90. Nah, saat itu berlomba-lomba fastabiqul khairat memang pada saat itu. Alhamdulillah selama 3 tahun MTS, kemudian kelas 3-nya saya diangkat menjadi Dewan Islah di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyan. Dari situ saya mulai banyak aktivitas, mulai dari pengabdian di Pondok Pesantren Banyan, menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan sekitar, baik pada saat ajian, kemudian berjemaah dan semacamnya. Juga di samping saya aktif dalam Dewan Islah, saya juga ikut juga organisasi di pondok seperti organisasi OSIS, kemudian ONI, kemudian juga saya ikut BSI, banyak English Center bahasa Inggris namanya. Alhamdulillah terus bersemangat, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya prinsip tidak mau pulang
Walaupun pulangan itu setelah jadi keamanan saya nggak mau pulang, nggak pulang. Kasihan di pondok sedikit yang menjaganya gitu. Saya punya alasan kalau saya nanti keluar dari pondok sulit untuk kembali, makanya mumpung saya masih ada di pondok saya nggak mau pulang. Ya alhamdulillah semuanya terlewati dengan baik, dengan rasa yang sangat membahagiakan. Setelah lulus saya MA, saya berangkat tugas yaitu ke Bondowoso, di tempatnya di kediaman Almarhumlah Ki Haji Muhammad Nur Baisuni, yaitu alias Ki Margono. Di sana saya mengabdi karena saya pertama kali, maka semua pondok di sana kami kesan dengan pondok seperti dilukis biar bermanfaat. Alhamdulillah 1 tahun berlalu, walaupun banyak hal rintangan semuanya dilewati. Kemudian saya pulang setelah selesai tugas, berinisiatif untuk kuliah dan diminta oleh almarhum Ki Margono, Ki Muhammad Nur Baisuni untuk kuliah sambil juga mengabdi di sana. Kita musyawarah, akhirnya saya pamit dari Pondok Pesantren Banyar, kemudian kuliah ke Bondowoso, Unibo, Universitas Bondowoso. Alhamdulillah diterima. Namun setelah bulan puasa, sekitar tanggal 15 saya pulang. Saya setelah selesai sholat maghrib dipanggil sama orang tua saya, kemudian beliau berdauh kepada saya, sudahlah cukup nak, sampean nggak usah melanjutkan, cukuplah walaupun sedikit ilmunya, yang penting bermanfaat. Kamu berkeluarga aja ya, berkeluarga. Alhamdulillah akhirnya ketemu pada tanggal 16-nya saya dibawa ke dengan Ki Muhammad Hashim Asy'ari untuk melihat dan meminta istri saya sekarang ini. Saya punya prinsip, oh iya, tidak keliru ikut dauh daripada orang tua. Bismillah. Hanya semuanya dilewati sampai setelah bulan puasa tanggal 10 Syawal, akhirnya diakad. Kami diakad, jadilah suami istri yang sah. Pada saat itu istri saya itu masih sekolah untuk S+1. Belum pondok pesantren bapak-bapak. Alhamdulillah dengan nyanyinya diizinkan, disuruh belajar kepada saya. Jadi, alhamdulillah sekarang sudah punya 2 putra putri. Semoga semuanya diberi kesemangatan dalam mencari ilmu. Dan inilah diantaranya kisah saya dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu. Semoga generasi berikutnya lebih semangat, lebih giat dalam mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa menikmati manisnya iman Islam. Dengan ilmu juga kita bisa tenang hidup ini. Dengan ilmu juga kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi
wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk lebih semangat kepada generasi muda, karena pemuda sekarang akan menjadi pemimpin hari esok. Sebagaimana ada dawuh maqal, subbanul yaum rijalul wad. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin hari esok. Semoga per generasi diberi kesemangatan dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Sekian histori atau cerita saya dalam menuntut ilmu, dan tidak lepas juga walaupun jadi orang tua tentunya kita harus semangat dalam mencari ilmu lewat membaca, kemudian ada taklim, ada koloman, ada pengajian dan semacamnya. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai keluar ke dunia, mulai lahir sampai masuk ke liang lahat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.